Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, di video saya kali ini, saya masih membahas tentang persidangan CLS di Pengadilan Negeri Surakarta. Khususnya kita menyoroti perilaku dari M. Taufik SH ya, selaku penasihat hukum dari pihak penggugat ya. Dari sekian lama saya mengikuti pola tingkahnya, perilakunya, saya justru mendapati sisi bahwa M. Taufik ini lebih kental sebagai seorang entertainer ya, atau penghibur daripada sebagai seorang pengacara atau ahli hukum ya. Ya ini penilaian saya, boleh saja kan. Dari berbagai macam hal yang saya amati, argumentasi hukumnya itu sangat sedikit. Kalau toh ada itu pun dangkal. Ini penilaian saya. Bisa objektif, bisa pula subjektif. Toh ini penilaian dari saya. Lihat saja dari sisi penampilannya, lebih pada seorang entertainer atau seorang penghibur ya, dibanding seorang advokat atau ahli hukum. Ya ini penilaian saya, sah-sah saja. Nanti mungkin dia juga akan lebih bisa dijuluki sebagai seorang YouTuber juga. Karena memang aktivitas dia yang paling banyak disorot publik, termasuk saya, itu selaku seorang YouTuber, bukan seorang advokat. Ini mungkin intermezzo dari saya untuk pembukaan kali ini ya. Baiklah, kita kembali ke hal yang lebih substansial untuk dibahas. Rupanya video saya yang terakhir kemarin, ketika saya menantang M. Taufik untuk menampilkan Maharindra yang konon disebut mereka sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan Angkatan 1969 untuk dihadirkan sebagai saksi. Nampaknya mereka cenderung ketakutan. Bagaimana tidak, Maharindra itu digaungkan oleh mereka sebagai seorang mahasiswa yang ber-KKN di Ketoyan pada tahun 1985. Apalagi dalam klaimnya mereka menyatakan bahwa Maharindra itu sebagai koordinator KKN di Ketoyan pada tahun 1985, yang kemudian mereka ngeklaim bahwa tidak ada nama Jokowi di sana. Nah, ini kemarin sudah saya buktikan bahwa ternyata Jokowi dan kawan-kawan itu memang KKN di Ketoyan pada tahun 1985 di bulan Maret sampai Juni 1985. Nah, bagaimana mungkin Maharindra ngeklaim pada waktu dan tempat yang sama juga melakukan KKN di sana? Ini kan tidak mungkin. Artinya, untuk pembuktian mestinya M. Taufik menghadirkan Maharindra sebagai saksi mereka pada sidang CLS mendatang. Dan sudah saya jamin bahwa kalau Maharindra berani datang dan dia ngeklaim bahwa dia KKN di Ketoyan pada Maret sampai Juni 1985, saya pastikan dia berbohong. Karena kita memiliki data. Kita tidak hanya memiliki data kapan Jokowi dan kawan-kawan KKN, tapi kita juga memiliki data kapan Maharindra KKN, di mana dia KKN. Itu kita sudah tahu. Jadi dengan video saya yang kemarin, otomatis membuat M. Taufik berpikir 1000 kali lebih dulu kalau untuk menampilkan Maharindra sebagai saksi mereka di persidangan CLS mendatang. Karena seperti kita duga bahwa dalam persidangan CLS ini, M. Taufik sudah menampilkan 2 saksi yang memberikan keterangan bohong di persidangan, yaitu saksi yang mengatakan bahwa ijazah Fakultas Kehutanan pada bulan Mei 1985 itu ada hologramnya. Yang kedua, ijazah Fakultas Kehutanan yang keluar pada Mei 1985 nilai materainya 500. Itu dikatakan oleh saksi mereka di depan persidangan. Artinya mereka memberi keterangan bohong. Sehingga Muhammad Taufik harus berpikir 1000 kali lagi untuk menampilkan Maharindra. Kalau sampai ditampilkan sebagai saksi, punya potensi untuk berbuat bohong serupa. Artinya bisa
3 orang saksi mereka akan memberikan keterangan bohong di muka persidangan. Ini tentunya dihindari oleh M. Taufik. Baiklah, akan saya putarkan video saat M. Taufik dan kawan-kawan berada di ruang tunggu di Pengadilan Negeri Surakarta saat menunggu jam persidangan CLS beberapa waktu yang lalu, di mana di ruang tersebut mereka berkoar-koar bahwa yang KKN di Ketoyan pada tahun 1985 itu adalah Maharindra, sembari mengatakan bahwa seolah-olah Maharindra mengatakan tidak mengenal yang namanya Jokowi di sana. Akan saya putarkan videonya biar kita jadi terang benderang duduk permasalahan ini. Ini semua ya. Jadi buat kalian yang kemarin datang sebagai saksi siap-siap ya. Siap-siap masuk penjara pasal 373 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ancaman penjaranya 7 tahun. Kami semua akan milih bawa beras. Biar Anda kuliah di penjara ya. Oke, lanjut. Jadi hari ini saya garis merah nih, Maharindra adalah koordinator KKN di Desa Ketoyan dan dia tidak pernah melihat orang yang bernama Joko Widodo. Lanjut. Itulah percakapan M. Taufik dan kawan-kawan saat menunggu sidang CLS di Pengadilan Negeri Surakarta beberapa waktu yang lalu ya. Sangat jelas sekali. Dia ngeklaim bahwa saat itu yang ber-KKN di Ketoyan pada tahun 1985 adalah Maharindra, sembari mereka mengatakan bahwa Maharindra tidak mengenal yang namanya Joko Widodo. Nah, ini seperti yang sudah saya sampaikan di video saya kemarin, bahwa saya sudah tahu kapan Maharindra itu KKN dan kapan Jokowi itu KKN. Mereka tidak pernah KKN dalam waktu dan tempat yang sama sekaligus. Mereka adalah 2 kelompok terpisah. Kami punya datanya. Sehingga kemarin melalui video saya tantang M. Taufik untuk menghadirkan Maharindra pada sidang CLS berikutnya. Di sidang CLS itu, Maharindra harus ngeklaim bahwa dia KKN di Ketoyan pada Maret sampai Juni 1985, sehingga tidak mengenal atau tidak menemui yang namanya Joko Widodo, seperti klaim mereka. Nampaknya M. Taufik takut untuk mencetak hat-trick. Artinya kalau sampai Maharindra berani bersaksi dan mengklaim bahwa dia KKN pada Maret sampai Juni 1985 di Ketoyan, dia pasti berbohong. Saya pastikan dia berbohong karena kami punya data. Nah, ini sangat dihindari M. Taufik. Kemudian untuk menutup rasa malunya, M. Taufik menghindar perbincangan tentang KKN. Ini saya dapatkan dari video M. Taufik beberapa jam yang lalu ya, di mana dia seolah-olah tidak menganggap penting lagi hal KKN. Coba saya putarkan videonya. Ini sangat lucu sekali saya pikir. Bagaimana kemudian dengan memeriksa 700 alat bukti, memeriksa teman-teman KKN sekian, itu tidak ngaruh. Memeriksa teman-teman KKN sekian, itu tidak ngaruh. Memeriksa teman-teman KKN sekian, itu tidak ngaruh. KKN itu tidak berhubungan sama sekali dengan ijazah. Itu hanya siklus. Seseorang yang menjadi mahasiswa, dia akan melewati siklus yang namanya siklus kuliah, siklus menyusun kartu rencana studi, siklus kuliah kerja nyata selama 3 bulan, kemudian yang berikutnya adalah menyusun skripsi. Ketawain orang membuktikan ijazah pakai 700. Cuman 3 ijazah asli, transkrip nilai asli, dan siapa yang pernah tahu dia lulus atau dia sekolah, bukan dia KKN. Sangat lucu ya. Itu adalah video terbaru dari M. Taufik beberapa jam yang lalu ya, dimana dia benar-benar kelihatan jengkel terhadap persoalan KKN ini. Dia kemudian beberapa kali berstatement bahwa untuk pembuktian ijazah, KKN itu tidak penting, tidak dibutuhkan kesaksian dari teman-teman KKN. Ini kan lucu sekali. Kenapa dia tiba-tiba banting setir untuk tidak menganggap KKN itu hal yang penting? Ya karena kemarin sudah saya tantang untuk menghadirkan
Maharindra di persidangan. Dan saya sudah tahu bahwa klaim mereka bahwa Maharindra itu KKN di Ketoyan pada 1985 kemudian mengatakan tidak menjumpai Jokowi, tidak ada nama Jokowi di sana, itu adalah kebohongan semata, atau setidaknya itu adalah hoax yang diciptakan oleh mereka. Setelah itu, di video tadi, M. Taufik sepertinya sangat jengkel sehingga menganggap bahwa KKN itu tidak penting untuk pembuktian ijazah. Nah, ini kan lucu. Padahal dari awal persidangan CLS yang menarik-narik permasalahan KKN dalam pembuktian ijazah ini adalah mereka sendiri. Mereka nampaknya ingin menghindar, tapi mereka lupa ada jejak digitalnya. Saat mereka menghadirkan Michael Sinaga sebagai saksi pada persidangan CLS edisi yang lalu, mereka sendiri yang mengorek-orek tentang hal KKN Jokowi melalui saksi yang dihadirkan oleh mereka, yaitu Michael Sinaga. Baik Muhammad Taufik maupun Andika, sesama lawyer pihak penggugat, sama-sama mencecar Michael Sinaga mengupas tentang permasalahan KKN-nya Jokowi. Ada baiknya saya tampilkan videonya. Kan saudara juga menjelaskan bahwa saudara ini Michael Sinaga ya, ditanyain sama Andika, teman M. Taufik. Nah, ini saudara kan sudah ketemu dengan beberapa warga juga. Tadi kan juga sudah dijelaskan ada beberapa kejanggalan. Apakah warga itu juga menunjukkan kejanggalan sebenarnya? Warga di situ cenderung tidak mau berdialog panjang ya, yang mulia, karena mungkin mereka tidak mau terlibat, mungkin tidak mau terlalu terlibat dalam. Tapi yang saya bicara panjang itu dua. Satu itu camat kalau saya nggak salah, dan yang satu itu adalah kepala desa. Camat memberitahu bahwa dulu kantor ini adanya di depan. Jadi kantor kecamatan Wonosegoro itu sudah dirubuhkan gedung lamanya dan dipindah ke belakang, sehingga yang bekas gedung itu jadi tempat parkir. Dan arsip-arsip yang saya mintakan itu adanya di sana, sehingga sudah musnah dengan sendirinya. Saya nggak tahu tapi saya cari lagi tentang itu. Tetapi untuk arsip-arsip desanya itu sudah nggak ada waktu saya meminta itu. Oke. Yang saya maksudkan begini, dari Barreskrim itu kan pernah yang dalam konferensi pers itu kan salah satu yang ada di video tersebut kan mengucapkan bahwa Pak Jokowi ini KKN-nya tahun 83. Oh iya. Nah, kemudian ada video lagi. Di situ Pak Jokowi sendiri bahkan juga ngomong bahwa tahun 85. Jadi warga ini pilih yang mana? Kepala desa menyatakan 83. Padahal saya waktu itu agak bertengkar dengan kepala desanya. Bu, katanya 85 bu. Tidak, 83. Jadi dia bersikeras bahwa itu 83. Padahal dan itulah yang buktinya di video. Ada video lengkap. Tapi Pak Jokowi waktu itu di video 85. Itu setelah kami datang ke sana, keesokan harinya atau 2 hari setelahnya Pak Jokowi mengatakan 85. Dan setelah itu tidak ada lagi yang mengatakan 83. Itu tadi persidangan CLS beberapa waktu yang lalu yang menampilkan tanya jawab antara Andika sebagai salah satu penasihat hukum penggugat dengan Michael Sinaga yang dihadirkan pihak penggugat sebagai saksi mereka. Dalam tanya jawab tersebut sangat jelas bahwa pihak penasihat hukum penggugat sedang mengorek keterangan dari Michael Sinaga hal KKN-nya Jokowi. Sudah fix ya. Ini dari Andika. Belum lagi dari M. Taufik sendiri. Akan saya tampilkan videonya. Beliau, ya. Karena saya wanti-wanti, saya mempersiapkan apabila salah satu dokumen, katakanlah
pertanyaan saya selanjutnya, apakah di dalam investigasi bersama Rismon Sianipar itu juga sampai kepada Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro yang Anda sampaikan tadi? Sampai. Oke. Apakah di situ Rismon Sianipar juga mewawancara kepada kepala desa atau salah satu aparat kecamatan dan warga di sana juga yang saudara tahu? Diwawancara. Apakah pada saat wawancara itu Anda juga menanyakan pada kepala desa, pada perangkat kecamatan dan warga di sana, tahun-tahun itu sudah ada listrik begitu? Seingat mereka, Ya. kalau kepala desa menjawab ke saya waktu itu, tahun-tahun itu dia sedang kalau listrik sebenarnya belum ada, Pak. Belum ada ya. Belum ada listrik. Jadi belum ada listrik. Baik. Apakah pada saat itu seperti tadi yang saudara sampaikan, saudara juga mendengar dari warga bahwa Pak Jokowi pernah datang di sana dengan membawa gitar listrik? Oh, itu yang disiarkan oleh media Kompas ya. Media Kompas ya. Media Kompas. Kalau waktu saya mewawancara di situ, warga tidak ada yang mengingat soal gitar tersebut. Begitulah perbincangan dari M. Taufik dan Michael Sinaga di persidangan CLS beberapa waktu yang lalu. Mereka sedang mengupas tentang hal KKN-nya Jokowi. Rupanya pihak penggugat, dalam hal ini penasihat hukumnya M. Taufik dan kawan-kawan, itu menganggap penting soal KKN-nya Jokowi. Karena KKN itu menjadi salah satu pilar dari tuduhan mereka hal kepalsuan ijazah Jokowi. Selain ijazah itu sendiri, skripsi juga KKN. Jadi sangat lucu sekali di video terbarunya M. Taufik. Dia menganggap bahwa KKN itu tidak penting. Kesaksian dari teman KKN itu tidak penting untuk pembuktian ijazah. Dia jelas sekali tersirat bahwa dia itu sebenarnya jengkel. Karena apa? Karena dalih mereka bahwa Maharindra sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1969 dikatakan oleh mereka yang ber-KKN di Ketoyan pada tahun 1985. Sembari mereka mengatakan bahwa Maharindra itu tidak mengenal yang namanya Joko Widodo, tidak tahu yang namanya Joko Widodo. Nah, ini kemarin sudah saya kupas bahwa mereka memang tidak berada pada waktu dan tempat yang sama. Artinya mereka dua kelompok KKN yang berbeda waktu. Tidak sama. Kemudian saya tantang, kalau masih ngeklaim seperti itu, hadirkan Maharindra di persidangan CLS mendatang. Rupanya ini yang membuat M. Taufik ketakutan. Kemudian di video terbarunya dia tidak menganggap penting lagi KKN. Itulah M. Taufik dengan segala kelucuannya. Demikian video singkat saya kali ini, mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, tetap semangat dan salam merdeka.